Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Bapak yang saya hormati, izin memperkenalkan diri. Nama saya Lifatus Sadiah dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 3. Baik, di sini Liva akan menjawab soal tugas UAS dari Bapak. Soal yang pertama yaitu jelaskan hubungan dari komunikasi politik, kampanye politik, dan marketing politik. Kemudian berikan skema yang jelas. Baik, jadi memang ketiga konsep ini saling berkaitan dalam strategi politik modern, bahwa komunikasi politik ini merupakan proses menyampaikan pesan politik kepada publik, baik oleh pemerintah, politisi, media, maupun masyarakat. Kemudian ini mencakup semua bentuk komunikasi terkait kebijakan, ideologi, dan kepentingan politik. Nah, di dalam komunikasi politik ini terdapat kampanye politik, yaitu strategi komunikasi yang memang lebih fokus pada pemilihan umum. Kampanye yang bertujuan menarik dukungan pemilih dengan berbagai cara, seperti debat, kemudian media sosial, iklan, hingga pertemuan langsung. Nah, lalu ada marketing politik. Nah, kalau marketing politik ini lebih mirip dengan pemasaran produk, tapi dalam konteks politik. Ini mencakup branding kandidat, kemudian segmentasi pemilih, survei opini, serta strategi komunikasi jangka panjang untuk membangun citra politik yang kuat. Nah, kemudian di sini saya membuat skemanya. Nah, ini skema yang saya buat bahwa bahwa komunikasi politik ini di dalamnya ada kampanye politik, strategi jangka pendek, kemudian ada marketing politik atau pendekatan pemasaran. Kemudian bahwa kampanye politik ini mempengaruhi pemilih seperti dalam debat, media sosial, iklan. Nah, kalau untuk marketing politik ini lebih kepada membangun citra dan loyalitas seperti branding, survei, kemudian segmentasi pemilih. Oke, jadi intinya bahwa komunikasi politik ini adalah induknya. Kampanye politik ini bagian dari komunikasinya, dan kalau marketing politik ini adalah cara mengemasnya agar lebih efektif, seperti itu. Soal nomor 2, yaitu dalam politik juga terdapat mitologi. Jelaskan fenomena mitologi politik yang sering kita lihat dalam proses komunikasi politik. Oke. Jadi menurut saya bahwa yang saya pahami, mitologi politik ini merupakan fenomena di mana cerita, simbol, atau narasi tertentu ini digunakan untuk membentuk opini publik dan membangun citra pemimpin, partai, atau kebijakan. Nah, ini seringkali bukan fakta murni, tetapi lebih ke bentuk keyakinan kolektif yang diperkuat oleh komunikasi politik, media, dan propaganda. Nah, contoh mitologi politik yang memang sering saya temui ini ya, seperti penggunaan foto pemimpin terkenal misalkan dalam kampanye, bahwa banyak sekali ya, misalkan calon mau calon bupati atau mau calon lurah atau dan sebagainya ini, atau anggota legislatif misalkan, sering mencantumkan foto dirinya di dalam brosurnya gitu, bersama tokoh nasional atau tokoh penting yang memang sudah terkenal. Seperti di dalam fotonya itu dicantumkan foto presiden atau mantan presiden dalam brosur kampanyenya. Nah, itu tuh tujuannya untuk membuat kesan bahwa ia itu didukung oleh pemimpin besar tersebut, meskipun dukungan tersebut memang belum tentu resmi ya. Nah, contohnya misalkan yang kemarin seperti Bapak calon bupati yang pertama, Bapak Zain, itu kan sering menampilkan foto Bapak Deddy Mulyadi yang memang sudah terkenal. Nah, seperti itu. Banyak sekali contoh-contoh ya mitologi politik, dan itu salah satu yang saya temui. Intinya bahwa mitologi politik dalam komunikasi politik di Indonesia ini muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kampanye, propaganda pemerintah, wacana nasionalisme, hingga cara media membentuk opini publik.
Mitologi ini sering digunakan untuk membangun legitimasi politik, kemudian menciptakan citra pemimpin, serta mengontrol persepsi masyarakat terhadap suatu isu. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih kritis dalam memahami narasi-narasi politik yang beredar. Kemudian nomor 3, berikan contoh yang tepat dalam media bagaimana pengaruh opini publik ini sangat mempengaruhi terhadap keputusan politik. Nah, baik di sini saya akan memberikan contoh pada tahun 2020. Pemerintah dan DPR yang mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law dengan tujuan menyederhanakan regulasi dan meningkatkan investasi Indonesia. Namun dalam mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law ini, banyak pasal dalam UU ini dianggap merugikan pekerja, melemahkan perlindungan lingkungan, serta memberikan keuntungan besar bagi pengusaha tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat. Nah, dari awal pembahasannya, UU Omnibus Law ini banyak sekali mendapat kritik keras dari berbagai kalangan, termasuk buruh, mahasiswa, akademisi, aktivitas lingkungan, dan masyarakat sipil. Nah, mereka menilai bahwa Omnibus Law ini dibuat secara tergesa-gesa, tanpa transparansi dan tanpa partisipasi publik yang memang memadai. Nah, kemudian apalagi di zaman sekarang yang akan kaya teknologi, bahwa di media sosial ini sangat ramai akan pembahasan seperti itu, bahwa memang sejak awal diskusi mengenai UU Cipta Kerja ini berkembang pesat di media sosial, terutama Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, dan sebagainya, seperti tagar tolak Omnibus Law dan sebagainya, sehingga mendapatkan dampaknya dari opini publik ini. Karena nih, yang pertama dampaknya itu menekankan pemerintah untuk meninjau ulang UU Omnibus Law ini. Meskipun tetap diberlakukan, tapi keputusan MK menunjukkan bahwa tekanan publik ini memang tidak bisa diabaikan. Kemudian yang kedua, memperkuat gerakan sosial dan kesadaran hukum masyarakat, bahwa memang kasus ini menunjukkan bahwa masyarakat ini bisa berperan aktif dalam kebijakan negara. Intinya, kasus UU Cipta Kerja ini adalah contoh rakyat bagaimana opini publik yang diperkuat oleh media sosial dan demonstrasi dapat mempengaruhi keputusan politik. Meskipun UU ini tetap berlaku, tekanan publik berhasil membuat pemerintah harus melakukan perbaikan dan memberikan ruang diskusi lebih luas dalam proses hukum dan kebijakan di Indonesia. Seperti itu. Untuk soal nomor 4, yaitu dalam konteks demokrasi, pemberi suara memiliki peran penting dalam menentukan siapa calon yang terpilih sebagai pemimpin. Ada beberapa tipologi pemberi suara yang disebut dengan istilah pemilih rasional, pemilih reaktif, pemilih responsif, dan pemilih aktif. Kemudian jelaskan istilah pemilih tersebut dengan bahasa Anda sendiri dan berikan contoh konkret dari ketiga istilah tersebut. Baik, menurut saya, yang saya pahami bahwa dalam pemilu, setiap orang punya cara sendiri membuat menentukan pilihan. Ada yang benar-benar mikir bahwa dengan matang, ada yang memang gampang terpengaruh, ada juga yang milih karena merasakan manfaat langsung dari calon tersebut. Nah, kalau kita lihat ini, bahwa pemilih ini bisa dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama yaitu pemilih rasional. Nah, menurut saya bahwa pemilih rasional ini tipe yang tidak gampang terpengaruh sama omongan orang atau isu-isu di media sosial. Jadi mereka ini benar-benar cari tahu dulu gitu sebelum milih. Biasanya mereka misalkan ngecek rekam jejak calonnya gitu lewat media sosial dan sebagainya, program kerjanya, debatnya. Bahkan debatnya kan sekarang suka ditampilkan di TV-TV seperti itu. Bahkan bisa jadi sampai mereka membandingkan calon satu dengan yang lain sebelum akhirnya menentukan pilihan. Kemudian yang kedua ada pemilih reaktif. Nah, kalau pemilih reaktif ini gampang banget terpengaruh sama berita atau isu yang lagi panas.
biasanya keputusan mereka ini bisa berubah-ubah gara-gara lihat postingan di media sosial atau dengar gosip misalkan politik dari orang lain gitu, seperti itu. Nah, kalau untuk yang ketiga pemilih responsif. Kalau untuk pemilih responsif ini jelas lebih melihat manfaat nyata gitu dari calon yang mereka pilih. Kalau mereka merasa kebijakan atau program dari calon tertentu udah membantu kehidupan mereka, mereka cenderung pasti bakal pilih orang itu lagi, seperti itu. Nah, dan yang keempat pemilih aktif. Kalau pemilih aktif eh, ini tuh orangnya bukan cuma sekedar milih, tapi juga terlihat langsung dalam proses politik. Mereka bisa jadi tim suksesnya, relawan kampanyenya, atau aktif ngajak orang lain buat ikut memilih. Baik, dari penjelasan yang tadi, intinya bahwa setiap orang ini punya cara sendiri dalam memilih pemimpin. Ada yang benar-benar berpikir matang, bisa disebut dengan pemilih rasional gitu. Ada yang gampang terpengaruh isu, pemilih reaktif. Ada yang memilih karena merasakan manfaat langsung atau pemilih responsif, dan ada juga yang aktif dalam proses politik atau pemilih aktif. Jadi apapun tipe pemilihnya, yang paling penting adalah sadar kalau suara itu berharga. Baik, untuk soal yang kelima, yaitu jelaskan menurut pandangan Anda bagaimana perilaku komunikasi politik dari para politisi yang berkontestasi pada pemilu pilpres atau pilkada tahun 2024. Berikan salah satu contoh dari tokoh politik tertentu yang Anda kenal. Oke, jadi di pemilu 2024 ini komunikasi politik menurut saya menjadi kunci utama untuk para politisi ini menarik perhatian pemilih. Cara mereka berkomunikasi ini tidak cuma lewat pidato atau debat TV, tapi juga lewat media sosial, kayak membuat konten-konten seperti itu ya, di Instagram, di YouTube, di TikTok, seperti itu. Kemudian dan berbagai strategi lain. Kemudian banyak sekali tokoh politik yang menggunakan pendekatannya serius itu dengan adu gagasan. Ada yang lebih populis dengan gaya merakyat, dan ada juga yang kreatif memanfaatkan humor serta tren digital. Nah, salah satu politisi yang menarik dalam cara berkomunikasinya menurut saya adalah Bapak Ridwan Kamil. Jadi Bapak Ridwan Kamil ini menurut saya gaya komunikasinya itu santai, mudah dipahami, tapi punya makna yang kuat. Jadi beliau ini menurut saya aktif banget di media sosial seperti Instagram. Saya sering banget melihat beliau di Instagram. Beliau sering membuat konten-konten seperti belusukan kepada masyarakat dan sebagainya. Kemudian sering menyelipkan humor dalam pesannya, tapi tetap fokus menyampaikan ide atau kebijakan. Itu yang saya suka. Selain itu, Ridwan Kamil juga sering turun langsung ke masyarakat. Jadi bukan cuma pencitraan, tapi memang untuk mendengar keluhan warga. Saat menghadapi kritik, beliau juga punya cara yang unik gitu. Bukan dengan menyenangkan balik, tapi dengan jawaban elegan dan kadang diselingi humor. Nah, dengan pendekatan seperti ini, beliau ini berhasil membangun citra sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat, cerdas dalam berkomunikasi, dan tetap relevan di dunia politik yang makin dinamis. Nah, ketika membahas komunikasi politik di pemilu 2024, jadi Bapak Ridwan Kamil ini merupakan salah satu tokoh yang memang cukup menarik untuk dibahas. Gaya komunikasinya yang khas, santai, tapi tetap kuat pesan yang beliau sampaikan. Beliau ini bukan hanya capres atau cawapres, tapi jadi bukan hanya calon gubernur, bukan hanya calon gubernur, tapi juga menjadi figur penting dalam politik nasional karena perannya itu sebagai mantan gubernur Jawa Barat ini kini aktif di Partai Golkar, seperti itu. Nah, contoh konkret bahwa cara Ridwan Kamil menghadapi isu politik ini, salah satu komunikasinya ini sangat cerdas. Karena saat beliau mengkritik dukungannya yang tahun lalu kepada
yang waktu itu kepada Prabowo Gibran, alih-alih marah atau menyerang balik, tidak. Jadi beliau ini justru merespon dengan cara yang elegan dan tetap humoris. Kayak misalnya beliau itu menjawab, kalau tidak salah, kritiknya itu dengan analogi sederhana atau memang candaan yang tetap menyampaikan pesan serius. Jadi ini tuh bikin beliau ini tetap disukai banyak orang, termasuk saya pribadi, bahkan oleh orang yang berbeda pandangan politik. Nah, intinya bahwa Ridwan Kamil ini adalah contoh politisi yang paham bagaimana membangun komunikasi yang efektif. Beliau ini tidak hanya mengandalkan pidato formal, tapi juga aktif di media sosial, dekat dengan masyarakat, dan memang punya cara sendiri untuk menjawab kritik. Gayanya yang santai, kemudian tetapi tetap serius, membuat beliau ini mempunyai daya tarik tersendiri di dunia politik Indonesia. Baik, Bapak, mungkin hanya itu jawaban dari saya. Banyak sekali kekurangannya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.